Selamat pagi, pejuang devisa Indonesia. Hari ini kita berada di Hong Kong. Kalau boleh jujur dan jika dapat memilih, tak seorang pun yang ingin jauh dari keluarga. Jauh rasanya bercengkrama dengan ayah, ibu, saudara, adik, suami adalah sesuatu kebahagiaan yang hakiki. Namun, ada masa harus meninggalkan tanah kelahiran dan memilih untuk merantau ke negeri yang jauh demi sebuah cinta dan cita-cita. Hong Kong adalah menjadi pilihan kami. Semoga lelah kami menjadi berkah. Teruntuk orang tuaku, saya ucapkan terima kasih. Teruntuk suamiku, saya ucapkan terima kasih. Teruntuk anak dan semua keluarga besarku, saya ucapkan terima kasih. Semoga lelah kami, keringat kami menjadi berkah untuk keluarga tercinta. I miss you all, my family in Indonesia. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan kisah salah satu dari beberapa teman yang berada di Hong Kong, yaitu dilema ngerasa nih baru masuk rumah majikan ternyata nggak kerasan, nggak sesuai harapan. Terus kita mau pulang ke Indonesia, ternyata kenyataannya masih pandemi dan masih belum memungkinkan. Akhirnya bingung piye carane. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan cerita, yaitu salah satu dari beberapa teman dan ada juga penengahnya dan bojoku yang akan menjadi hostnya. Untuk teman-teman yang penasaran, tonton terus video saya sampai selesai. Selamat menonton. Selamat pagi. Hari ini penting buat saya karena lama nggak ngobrol lagi sama Miss Yuni, stafnya Bandung, dan banyak informasi yang harus saya sampaikan ke teman-teman dari beberapa minggu nggak ngobrol ya, nggak tahu kena apa, penyakit apa, aku nggak paham. Tapi hari ini harus hadir lagi ngomong karena sekarang adalah posisi di mana banyak banget teman-teman yang dalam 2-3 bulan itu break. Benar. Right? Nah, karena memang kelangkaan jumlah teman-teman yang ada di sini sedangkan permintaan yang banyak, disitulah yang menyebabkan bisnis antar manusia ini tarik menarik. Ada yang ngasih bonus 2.000 lah, 1.000, dan habis ini ditambahin agar keluar dari majikan. Nah, ini problem banget. Nah, hari ini akan coba kita bahas tentang kasus. Kemarin katanya ada kasus kan yang ada ngobrol. Nah, boleh disampaikan. Gini, sebenarnya kemarin tuh aku sedikit kaget juga ya. Dia udah ngobrol sama aku begitu lama, 2 anak. Mereka itu kerja sama kakak beradik di Hong Kong gitu. Mereka tuh punya rencana nge-break. Dan aku udah mencoba mediasi gimana yang terbaik. Tapi mereka intinya mau nge-break. Aku capek ngomong, ya udah. Pada akhirnya aku bilang, oke, kalian mau nge-break, pulang ke Bandung. Dan hari itu juga aku sediakan majikan, satu rumah 2 orang. Jadi udah siap ya. Oh, majikan ready ya? Majikan ready. Jadi karena aku udah mediasi, aku merasa nggak mampu. Di situ aku bilang, oke, baliklah. Balik ke Bandung dan kita cariin majikan. Majikan ready.
majikan udah suka, tinggal ketemu mereka aja. Dan di hari itu hari Sabtu kalau nggak salah. Tahu sendiri kan meja aku di sini kan, di paling belakang sendiri kan di sentral. Ya, siap. Nah, aku masih Di sentral di sini, ini sentral. Ini sentral ya. Aku di meja paling belakang. Nah, aku masih nanganin anak Filipin. Di sebelah kan ibu, pintu pertama kan ibu. Kanan. Iya, paling kanan itu ibu. Dekat pintu. Iya, dekat pintu itu ibu. Tiba-tiba masuk langsung bilang, "Halo Ibu." Ibu nanya, "Deh, ngapain kalian ke sini?" "Mau ngebreak Bu ini nih." Tunggu dulu, jangan ngebreak dulu. Ngobrol dulu. Waduh, saya punya bisnis kan, otomatis aku punya majikan, udah mau ketemu tiba-tiba ibu bilang, "Tunggu jangan ngebreak dulu." Mikir ya? Mikir aku, waduh. Ya apa iki aku? Kok wis dicegah dhisik ya? Cegah dikit mbek bose. Nah, siap. ibu di sana ngobrol, selang beberapa lama ibu manggil aku. Saya kaget di situ ya, sebagai staff saya kaget. Kenapa bos saya nggak mikirin uang gitu loh? Iya. Harusnya dapat ya. Harusnya aku tanda kalau yes sebrek dapat duit. Dapat duit dua orang. Tapi bosku bilang apa? Yun, anak ini ngebreak. Tahu nggak yang satunya kemungkinan besar nggak turun visa? Saya tahu Bu, resiko terparah anak satunya nggak turun visa. Saya tahu karena aku udah ngomong sama anaknya dan aku jelasin. Kenapa? Karena dia udah ngebreak 3 kali. 3 kali teman-teman. 3 kali ngebreak. Jadi kalau 1 kali majikan atau sekali lagi dia nggak bisa proses. Sekali lagi itu akan ya kalian tahu sendirilah setahun berapa dan Indonesia tahu kayak gimana sih aturan buat teman-teman semuanya. Ini jadi yang satu kondisinya itu sudah 3 kali. 3 kali ya, sudah 3 kali. Ini sudah 3 kali itu lolos aja, keren kan? Keren udah. Apalagi ini keempat kan. Tapi mereka udah siap dengan kondisi itu. Dan kita udah jelasin semuanya. Kita udah sampein ya. Resiko sama majikan aku udah ngomongin itu. Sekali lagi menurutku adalah Bandung melakukan bisnis gitu loh. Ada tanda tangan, why not? Kenapa nggak mau terima? Dan saya kagetnya bosku bilang, Yuni tunggu. Bos ini siapa nih? Bu Ana. Oh ya, Bu Ana. Saya kaget juga. Langsung ya di sentral ya, ada Bu Ana. Sebelah bos ya. Sebelah bos. Sebelah langsung ngomong. Apa itu? Yuni, ada 2 kemungkinan untuk pembantumu. 1 visa nggak bisa turun, atau 1 majikan lebih baik lagi. Jadi bosku itu tiba-tiba ngomong, kasih solusi di mana dia telepon majikan. Kebayang nggak dia telepon majikan? Bu Ana lah. Bu Ana secara langsung telepon majikan. Setelah dia telepon majikan, ngobrol, majikan minta sama anaknya ini pulang ke rumah ngobrol dulu. Jadi saya nggak kurang tahu apa yang dia obrolin ya. Oke, jadi pada saat anak itu datang sudah dicegat sama Bu Ana, terus disampein, tunggu dulu, wait, aku mau ngomong dengan majikan. Nah, kalau agent ini berorientasi bisnis, nggak mungkin bicara begitu kan? Bicaranya pasti udah kelepasin aja, lu tanda tangan, terima duit kan? Tapi ini tidak, ini dicoba untuk dimediasi agar. Jadi kayak gitu kan beritanya. Maka dari itu yang saya merasa di situ saya tersentuhnya dari ownernya sini adalah karena aku kerja di agent ya, yang kita bicarakan adalah uang. Ngomong Bu Ana ya, ben gak rodok mumet arek-arek katanya Bu Ana. Nanya Bu Ana langsung, Bu, kemarin kan ibu nahan anakku cari majikan, padahal majikan udah ada, sakit hati. Kenapa ibu melakukan itu? Padahal kan dipikir-pikir kan sebenarnya kan majikan udah nyata-nyata suka mereka, tapi kenapa ibu lebih nahan anak-anak itu? Saya merasakan orang ya kalau cari uang sih kapan-kapan bisa dapat uang. Tapi kalau anak-anak kalau kena kasus atau kena interminit kan kasihan juga, dia orang gimana harus pulang Indonesia. Kita nggak kepengen kelihatan anak-anak kalau nggak dapat majikan, sudah dapat majikan dan nggak turun visa, harus pulang ke Indonesia. Itu salahnya siapa? Bukan kita cari uang, nggak mikir orang lain kesulitannya apa. Anak-anak lebih miskin daripada kita. Kita mau cari uang kan nggak sulit. Anak-anak mau cari uang susah. Dia udah datang Hong Kong, kita ibunya dia, kantornya dia. Rumahnya juga di Bandung ini. Kenapa kita mau sulitkan TKW? Dia udah keluar dari majikan, dia dapat majikan gampang, tapi keluar wisata susah. Anak-anak harus pulang Indonesia. Saya nggak mau liatin anak-anak waktu keluar dari kantor saya harus ke airport. Saya sakit hati. Itu nggak boleh. Kita sebagai orang cari uang harus ada pikiran orang lain punya kesulitan yang mana. Bukan dapat uang, orang rugi uang. Orang harus pulang Indonesia. Sekarang di Indonesia udah cari uang susah. Anak-anak kalau dipulangkan ke Indonesia, saya nggak sakit hati. Saya sebenarnya merasakan. Saya sebagai ibunya di Hong Kong, saya harus jaga anak. Bukan mampuskan anak kita.
Makanya iya, saya suruh dia orang mikir dulu yang jelas baru keluar. Jangan sembarangan keluar dari rumah majikan sebelum terjadinya. Lebih baik kita baik-baik ngomong sama majikan gimana biar solusinya lebih bagus, minta majikan gimana perbaikan kerjaannya dia atau keberatan kerjaannya bisa ringanin sedikit gitu. Iya, siap Bu. Jadi atau masalah kalau dia bilang gajinya terlalu sedikit gitu, mungkin kerjaan terlalu berat ya, kita juga bisa ngomong majikan sekarang mungkin anak-anak juga di luar kan mau cari uang lebih banyak sedikit, mungkin majikan boleh tambah gaji sedikit buat dia orang biar dia orang juga tenang hati kerjanya di rumah majikan, jangan pindah-pindah majikan cari pembantu juga harus bayar kita dong, jangan mikir kita sendiri, mikir kantor kita, mikir orang lain punya kesulitan yang mana, lebih penting ini saya rasanya. Jadi pada intinya bahwa bagaimana caranya kita cari jalan keluar yang terbaik ya, yang tidak dirugikan antara majikan, antara si mbaknya dan agennya juga kan pastinya. Jadi dipikirin banget ya teman-teman, itu dipikirin banget. Jadi teman-teman yang harus perhatikan, ini yang ngomong Bu Ana, sekali lagi Bu Ana itu yang punya. Jadi kenapa sih di 1987 sampai detik ini agent ini masih berdiri, bahkan cabangnya nambah satu lagi gitu loh. Karena cara berpikirnya yang punya itu bahwa kalian itu harus dibikin bener, dibikin sukses, gak dibikin pulang gitu loh. Kalau ataupun mau pulang itu duitnya udah banyak kan, begitu kan Bu? Jadi ya dapat uang 2 tahun habis kontrak dulu baru dapat uang. jadi intinya bahwasanya bukan persoalan antara ribut dengan majikan, tapi persoalannya adalah bagaimana kalau punya keinginan itu bisa didiskusikan dengan majikan, diomongin baik-baik supaya kontraknya selesai. Dan hasilnya ya kan? Hasilnya nanti mbaknya sudah inbox. Ini saya bacakan, nanti saya kasih teman-teman gambarnya di tengah ini untuk teman-teman juga bisa baca. Hasilnya adalah, kan aku kemarin siang Bu, aku tulis yang hari Sabtu komplain dan minta pulang Indonesia, sekarang majikan nambah gajiku 1.000. Jadi mau ngebreak nggak jadi ngebreak, ditambah 1.000. Dan aku boleh istirahat siang hari, boleh main HP di jam kerja, dan sekarang masuk kamar jam 10 malam. Dulu kan jam 11. Makasih ya Bu atas bantuannya. Kemarin majikanku mohon-mohon ke aku jangan pergi dan minta aku pulang libur jam 9 malam. Dulu kan pulang libur harus jam 7.30 kalau telah kita jangan ngomel. Nah ini teman-teman, di sini ada, nanti saya screenshot, nanti teman-teman bisa baca, bisa lihat bahwa disinilah nilai. Dan kenapa juga saya mau kerja di sini? Itu alasan saya. itu tahu sendiri. Yang punya itu pakai hati, bukan cuan, bukan cuan, tapi ada hati. Kan tadi sudah bilang Ibu dari belakang bahwa cari duit kapanpun itu tidak jadi soal, tapi bagaimana nasib teman-teman inilah yang menjadi prioritas utama. Dan sekali lagi kalau ada masalah, yang aku suka dari stylenya Bandung adalah, mungkin kalau kalian komplain sama salesnya, sekali lagi salesnya semuanya orang Hong Kong ya, otomatis nggak bisa handle. Jadi kalau kalian komplain tentang branch yang mana itu kan kadang-kadang mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi jangan salah paham. Diinfokan juga. Jadi penting ini aku teman-teman. selalu mereka salah paham tentang yang ada di Mongko atau yang ada di Jiwa. Sekali lagi mereka nggak bisa bahasa Indonesia dan kalian nggak bisa bahasa Kantonis. Di situ mungkin ada kesalahpahaman. Kenapa? Kita sekarang kalau ada masalah bisa cari Koko Steven, cari aku atau cari Bu Ana secara langsung karena kita bisa detail jelasnya. Kalau kalian komplain sama mereka mungkin bukan mereka nggak nanggepin, tapi intinya mereka nggak paham. Saat kalian datang ke sini kenyataannya si Sulis, si Novi, si Siti, si siapapun itu namanya Markona, semuanya terselesaikan gitu loh. Ya. Tetap terselesaikan. Siap. Kita nggak ada masalah yang dimana Bandung tidak ada solusinya. Bandung itu berusaha untuk anak-anaknya tidak pulang Indonesia. Yes. Dari ini yang masuk. Iya. Tujuannya Bu Ana itu sebenarnya kalau dipikir dengan agent-agent yang lain ya, soalnya aku pernah kerja di agent 10 tahun terus yang lainnya aku part-time. Kenapa aku di agent lain nggak mampu bertahan lama? Sekali lagi karena kita permainan, ngebreak urusan lo.
yang nggak turun visa kan bukan kita. Nah, Tapi di Bandung sini yang merasa spesialnya buat aku, padahal aku sendiri. lu sadis kemarin lo kalau ngomong. Lu sadis lo. Aku sendiri nggak mudah untuk kerja sama ya. Iya. Tahu sendiri kan style aku. Ngomong ekstrim. Ya aku udah ngomong ekstrim, jadi aku nggak berani ngomong apapun. Karena aku kalau nggak cocok, siapapun itu nggak ada masalah. Sikat aja. Dan kemarin ada yang ngomong kalau Bandung gini, ngomong langsung, di mana salahnya? Tapi ternyata kalian cuma ngomong-ngomong aja, nggak ada buktinya. Oke, jadi silakan. Masih ada masalah. Jadi itu bayar itu dapat uang. ya, jadi kadang itu tadi ya. Jadi bahwa karena jumlah permintaan majikan banyak, ya kan, jumlah kuotanya teman-teman itu sedikit, itu yang jadi permainan. Ini yang harus teman-teman sadari. Iming-iming duit. Oh iya. Iming-iming duit. Iming-iming duit itu membuat kita jadi buta bahwasannya umur visa itu 2 tahun. Jangan dibutakan dengan hanya duit segitu terus kita kayak judi ya. Iya. Visa keluar apa enggak? Jadi It's the problem. intinya kemarin ada beberapa anak, tapi yang saya tahu tidak semua orang teriming-iming oleh teman-teman uang 2.000 itu, karena dari mereka kebanyakan selalu kasih komen, oh aku lebih baik ikut Bandung. Oke, jadi itu tadi ya, tarik menarik. Iya. Gini, jadi yang aku tahu, apalagi kita pindah di sentral ini, kantor kita yang baru ya. Jadi kita satu building sama beberapa agent di sini. Jadi kalau kalian buka pintu itu ada komisinya 2.000. Ngeri ya. Sangar kan 2.000. Tapi masalahnya apakah mereka benar-benar take care kalian? Itu pertanyaan besar. The big question. Apakah mereka setelah kalian tanda tangan, setelah kalian dapat 2.000, benarkah mereka akan responsibility, bertanggung jawab atas semuanya? Betul. Jadi di sini di Bandung kalian lebih merasa safe, nyaman saat berbicara dengan Bu Ana atau dengan saya atau dengan Koko Steven. Secara tidak langsung kalian merasa nyaman kan? Bongsone dewe. Dan sekali lagi, saya orang Indonesia, siapapun Anda, dimanapun Anda, saya akan membela kalian. Yang penting jujur sama kita ya. Yang penting bener. Yang penting gak bener. Chan. Bukan salah pun, nggak ada orang yang manusia yang nggak salah. Ya, tetapi kesalahan itu disampaikan jujur. Secara jujur. Gak disembunyikan ya. Iya, jadi tidak usah bohongin kita. Ya. Katanya ini, katanya itu. Paspor Hajar dewe ya. Paspor digadein jarene ilang itu. Mbok hajar dewe. Iya, hajar dewe. Talapone konsulat dewe wis dicekel paspor hilang kan nggak mungkin juga. Iya. Jadi sekali lagi di sini tuh kalian akan merasa nyaman. Di mana Ibu Ana itu merasa kayak anak dewe gitu loh. Di situ kadang-kadang aku merasa back to home, kembali ke rumah yuk. Ya, kadang-kadang ibu membela anak-anak itu sorry ya, terlalu juga. Ibu itu terlalu baik. Iya, terlalu baik. Tapi it's okay buat teman-teman. Saya akan tunjukin nanti videonya. Waktu ada timing, aku ambil tuh videonya. Bagaimana Bu Ana? Sebenarnya teman-teman yang lama punya, itu udah bisa ngerasain. Aku udah beberapa memang. Cuman itu belum terekspos ya, sekali lagi karena memang ya namanya juga owner kan ya macam-macam lah. Tapi suatu saat saya akan keluarin itu, jadi biar teman-teman itu tahu bagaimana ownernya Bandung ini, pemiliknya Bandung itu benar-benar dengan hati gitu loh, just not for cuan. Bukan hanya gini loh teman-teman, bukan hanya ini, tapi ini. Nah makanya sekali lagi ini bukti di 1987 sampai detik ini. Ya, nggak sebentar loh perusahaan ini dibikin, company ini dan bertahan begitu lama ya, dengan sesuatu yang solid banget. Dengan tahu sendiri, aku aja bekerja di salah satu agent cuma 10 tahun, bye udah nggak ada lagi. Jadi Bandung bertahan begitu lama pasti ada alasan-alasan tertentu, dengan alasan-alasan tertentu. Jadi sekali lagi tidak ada yang sempurna, dan di sini kita tidak mencari yang sempurna, tapi kita mencoba menyempurnakan. Jadi kita nggak akan pernah jadi sempurna. Sekali lagi, di Bandung ini adalah mencari solusi di mana orang lain tidak bisa, tidak tahu dan bilang tidak mungkin. Di Bandung kita mencoba yang terbaik, kita pastikan bisa. Sekali lagi pesan dari Bu Ana seperti kemarin, bukan karena uang itu
Bukan karena uang itu kita jual kalian. Nah, ini bahasanya keren ini. Kan bukan karena uang itu kita jual kalian, tapi karena kita ingin kalian bertahan 2 tahun. Iya. Kalau dipikir bertahan 2 tahun kita rugi loh. Kita nggak bisa buat bisnis lagi loh. Tapi di prinsip Bu Ana, kamu bertahan 2 tahun. Nama kita bagus, nama kamu bagus. Jadi kita buat bisnis orang lain. Kenapa harus kamu satu orang di interminate 32 kali? Jadi sekali lagi, uang adalah segalanya. Bukan jual manusia kita ya. Kita bukan jual manusia, tapi kita bagaimana Service. memanusiakan manusia. Itu yang ingin saya ngomong. Jadi sekali lagi, Iya, tidak jual TKW ya. Tidak jual TKW, tapi menghargai teman-teman pada posturnya, pada posisinya, pada tempatnya. Masing-masing. Yes, okay. Jadi ini aja yang kita bisa sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, saat kalian tidak mendapatkan solusi dan cara terakhir adalah ngebreak, saya sanggup carikan majikan dengan kalian. Majikan bukan jadi soal ya. Majikan bukan jadi soal. Tapi yang jadi soal bagaimana teman-teman bertahan. Bukan bertahan, imigrasi. Apa yang dilakukan sama imigrasi? Visa turun visa apa tidak? Jadi majikan kalian nge-break 10 kali pun aku bisa terima. Masalahnya imigrasi ngasih enggak? Oh, problemnya di sana. Problemnya sekarang di sana karena job hopping. Tapi sekali lagi, saya juga manusia, Ibu Ana juga manusia. Jadi kadang-kadang saya pribadi dengan Bu Ana aja bertentangan. Paham nggak? Karena Bu Ana selalu berpikir anak itu gimana yang terbaik. Dia tuh berpikir tentang anaknya dia tuh yang terbaik. Sedangkan kita agak sedikit kecampur. Bonusku piye gitu. Nah, iya gue ya mana ya. Oke, sip. Tapi bosku gak mikir ya. Oke, jadi teman-teman tolong ini simak baik-baik karena ini adalah penting buat teman-teman agar bisa berpikir. Sekali lagi, Bandung Enterprise selalu memberikan solusi buat teman-teman. Terima kasih dan selamat malam. Jadi aku di Agent Bandung ini udah dari 2014 dan selama itu juga jarang banget kesini. Tapi setelah ada aku butuh untuk proses, misalnya cari majikan baru karena aku di sini udah ganti majikan yang kedua, itu langsung diurus. Jadi perlu nunggu lama, aku kesini itu langsung ditangani cepet banget dan nggak harus bolak-balik. Jadi nggak buang-buang waktu libur aku gitu. Makasih Bandung. Mas siapa? Mas Mujayanto. Oke, siap. Piye Mas? Bandung iki piye? Bandung ini stafnya yang saya temukan sih oke, kayak misteri lah. Istilahnya kalau ada orang yang mau proses itu cepat, nangkepinnya itu cepat. Jadi saya itu asik orangnya. Responsif ya? Responnya juga cepat, orangnya juga asik. Tapi ya nggak tahu sih, kadang semua orang tuh beda-beda. Yes. Nggak sama. Ya tergantung sih dari pengalaman kita, belajar terus. Namanya kita hidup di luar negeri kan nggak semudah kita bayangin. Yes. Semoga Bandung sukses. Suwun ya. Ya.